Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Agis di Dialog Ruang Tengah khas Bangka Pos. Hari ini saya sudah kedatangan narasumber dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau lebih dikenal dengan HIPMI Kota Pangkal Pinang. Sudah hadir di hadapan saya Bang Dio Febrian dan Bang Agung Pratama. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang, Pak Agis. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke pemirsa Bangka Pos, Bang Agung dan Bang Dio ini merupakan calon Ketua Umum BPC HIPMI Pangkal Pinang Bang ya? Ya Betul ya? Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu deh Bang. Ya, boleh. Dari Bang Dio dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dio Febrian. Saya adalah calon Ketua Umum BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang. Dengan nomor urut 01, bergabung di HIPMI itu dari 2017 saya bergabung, jadi sudah 2 kepemimpinan saya bernaung di HIPMI. Sebelumnya dari kepemimpinan Ketum Dimas Renaldi, kemudian kepemimpinan Yuri Sagali. Nah, saya kebetulan membidangi bidang keuangan dan perbankan di era Ketum Yuri Sagali. Melihat situasi anak HIPMI saat ini memang mendorong saya untuk kemudian maju sebagai calon Ketua Umum BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang. Oke. Untuk background usaha sendiri, saya lebih kepada pabrikasi. Saya memiliki saya CEO di PT Dival Green Industry yang memproduksi gula aren, salah satunya Gulea Indonesia. Ya. Bang Agung, boleh perkenalan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Pratama. Saya bergabung di HIPMI itu tahun 2020 dan saya masuk HIPMI itu dengan proses yang menarik menurut saya Mbak Agis, karena ada satu fase perpindahan karir yang sebelumnya saya di ASN sebagai anggota Polri. Sekarang saya berfokus di bidang wirausaha dan itu tahun 2020. Kemudian saya di HIPMI itu menjabat sebagai Kepala Bidang 5 Hubungan dengan BUMN, dan saya di Pangkal Pinang atau Bangka kebetulan punya beberapa bisnis. Saya juga selaku CEO dari Papa Group Indonesia yang membawahi beberapa unit bisnis. Kemudian juga direktur di CV Pratama Bersinergi yang bergerak di bidang farming atau peternakan. Berarti owner Warkop Papa gitu Bang ya? Ya betul. Okay. Karena sekarang sudah grup gitu, jadi lebih tepatnya saya memposisikan diri sebagai CEO gitu. CEO. Oke. Ini cukup menarik ya pemirsa Bangka Pos, karena produk-produk mereka mungkin cukup terkenal di Pangkal Pinang Bang ya, seperti Gulea dan juga Warkop Papa. Warkop Papa, Sahang. Siapa gitu yang nggak kenal dengan produk-produk ini ya Bang? Oke, mungkin dari Bang Dio dulu nih. Awal mula merintis usaha itu seperti apa Bang? Ya, baik. Awal mula saya merintis Gulea waktu itu, saya itu startnya dari UMKM. Saya jualan gerobakan yang kemudian awalnya itu mengikuti FMF waktu itu. Memang kemarin saya masih mengambil produk dari luar. Produk dari luar saya selling, saya branding. Alhamdulillah banyak dikenal masyarakat. Akhirnya berjalan dari situ, saya mulai berprogres sehingga saya kemudian membangun pabrikasi sendiri, memiliki pabrik sendiri yang memproduksi gula aren. Dengan hari ini selling market kami terbesar itu di brand nasional Kopi Kenangan. Itu kami yang supply itu. Jadi memang kenapa saya selalu menggiatkan jargon bahwa UMKM naik kelas itu karena memang notabene saya berangkat dari situ, dan saya yakin dengan pengalaman yang saya punya, saya bisa mengajak kawan-kawan khususnya yang UMKM untuk bisa naik kelas dan
berkancah di nasional. Oke, berarti awal merintis itu produk apa Bang yang Abang perkenalkan? Saya perkenalan waktu itu Gulea Indonesia itu gula aren. Semacam jenis minuman itu Bang ya? Belum, waktu itu masih pure gula aren. Kemudian karena saya ingin mengedukasi masyarakat bahwa gula aren itu adalah mitranya kopi, sehingga saya bikin produk minuman. Jadi namanya Gulea Drink waktu itu. Dan waktu pertama launching itu di FMF, dan alhamdulillah respon masyarakat waktu itu sangat baik, sehingga saya bikin gerai kecil. Dan kemarin karena tempatnya sedang direnovasi, kita lagi prepare ke tempat yang lebih besar lagi. Berarti memang dari awal merintis memang produk gula aren ini sendiri yang Abang perkenalkan ya? Iya, betul sekali. Itu gimana sih Bang caranya biar kita tetap konsisten untuk fokus ke produk ini gitu? Ya, kalau saya waktu merintis awal itu memang cenderung banyak membuka relasi dengan coffee shop yang ada di Pangkal Pinang khususnya. Saya door to door ke mereka, memberikan sampel dan mendengarkan masukan mereka, kira-kira dari tes gula aren yang saya miliki ini apa yang masih kurang, sehingga saya kemudian develop lagi, dan hari ini ketemu di cita rasa yang pas untuk partnernya kopi. Mungkin itu awal mula minuman gula aren itu booming. Betul gitu Bang ya, di Pangkal Pinang. Karena kenapa saya bikin minuman waktu itu, waktu selling awal saya itu, saya melihat kecenderungan market Gulea waktu itu lebih kepada ibu-ibu, karena mungkin mindsetnya gula aren ini campuran untuk jamu, karena banyak ibu-ibu yang sudah berumur yang beli gula aren saya. Sebenarnya market terbaik saya itu waktu itu saya nilai coffee shop, sehingga makanya saya edukasi membuat produk minuman yang notabene seluruhnya berbahan dasar gula aren. Nah, kalau dulu kan itu masih ngambil dari luar Bang ya. Kalau untuk sekarang itu bagaimana? Sekarang saya punya pabrik sendiri, dan tempat pabrik yang saya awal ambil, hari ini saya mengakuisisi sahamnya, dan saya buka satu lagi untuk selling market salah satu brand nasional yang ada di Indonesia. Tapi untuk dari bahannya itu sendiri itu produk dari Bangka atau masih ngambil dari luar? Kalau sekarang karena perkebunan gula aren di Bangka belum signifikan, sebagian saya mix dari Belitung bahan bakunya. Karena di Belitung untuk bahan baku sendiri masih make sense untuk kita kelola. HPP di Bangka Belitung terlalu tinggi, mungkin karena sudah bergantinya perkebunan aren ini menjadi perkebunan sawit. Makanya pelan-pelan kita edukasi bahwa prospek aren ini sebetulnya sangat luar biasa sekali, Mbak. Oke, kita ke Bang Agung nih, Ya, yang background awalnya itu seorang abdi negara dan sekarang sampai jadi pebisnis muda, itu bagaimana sih Bang? Ini sebenarnya satu perjalanan yang tidak sebentar, Mbak Agis. Saya memulai bisnis itu tahun 2008. Ya. Waktu itu concern bisnis saya adalah jualan produk donat ya. Jadi saya pikir di Bangka ini saya amati kenapa orang dari luar sana banyak bawa oleh-oleh itu donat. Saya nggak usah sebut merek lah ya, donat. Saya lihat ini kayaknya sebuah peluang karena ada marketnya. Jadi saya bikin brand sendiri, kemudian donat itu ternyata diminati oleh orang, dan itu struggle sekali sampai dengan sekarang di tahun 2023. Alhamdulillah sudah beberapa unit bisnis yang kita punya di Pangkal Pinang ini pun di bawah Papa Group Indonesia itu ada sekitar 150 karyawan yang ada di kita, dan kita konsis untuk terus mengembangkan ke depannya. Singkatnya begitu, Mbak Agis. Dari yang awalnya abdi negara dan sampai sekarang buka usaha sendiri itu apa sih Bang? Ya, jadi memang saya perhatikan angka atau persentase daripada pengusaha di Indonesia itu masih sangat rendah. Kemudian juga secara prinsip kita ingin mengembangkan diri, dan saya lihat jalur wirausaha ini adalah satu lautan yang luas sekali, di mana antara peluang
dan resiko itu sama-sama besar. Saya orang yang suka dengan tantangan dan saya mengambil jalan itu, gitu Mbak Agis. Oke, itu tantangannya, pilihannya berat nggak sih Bang? Kan pasti banyak orang yang ngomong udah enak di abdi negara, kenapa sih gitu kan? Saya tidak suka di zona yang terlalu nyaman dan pasti gitu Mbak Agis. Menurut saya ini kurang menarik gitu ya. Jadi saya lebih ingin mengambil hal yang penuh dengan resiko dan alhamdulillah sampai dengan sekarang masih sehat walafiat. Alhamdulillah Bang. Saat memutuskan untuk berhenti dari abdi negara dan membuka usaha sendiri, itu apakah ada dukungan dari keluarga Bang? Awalnya keluarga sempat melarang ya Mbak Agis. Tapi saya sampaikan bahwa niat saya itu memang betul-betul untuk serius dan fokus Mbak Agis. Dan itu alhamdulillah di 2020 memang Tuhan menguji hambanya di tahun yang tepat. Jadi di bulan Juni itu corona sedang rame-ramenya ya. Kita sedang isolasi, kemudian bisnis juga sedang sangat sepi waktu itu karena semuanya ditutup. Dan pada tahun tersebut saya memutuskan untuk berhenti, tapi mental kita diuji, apalagi namanya pengusaha gitu kan. Pengusaha itu pasti tidak selalu di atas, banyak jatuhnya. Bagaimana caranya kita jatuh, kita bangkit, jatuh bangkit lagi, gitu Mbak Agis. Oke Bang, HIPMI ini kan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, yang mana tolak ukurnya itu adalah pengusaha-pengusaha muda gitu Bang ya. Untuk bisa berdiri gitu Bang, konsisten membuka usaha itu apa sih? Gimana caranya gitu Bang, untuk pengusaha-pengusaha muda? Mungkin dari Bang Dio dulu. Kalau menurut saya sih poin yang paling utama itu kita harus trust dulu dengan ide bisnis yang kita punya. Kalau kita belum trust dengan ide bisnis yang punya, bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain terhadap peluang bisnis yang kita miliki. Dan paling penting itu adalah canvassing bisnis yang sedang kita jalanin. Kalau menurut saya ada 3 elemen yang memang harus kita cermati dalam membuat bisnis plan, yaitu pertama produk. Produk itu bisa berupa produk barang atau jasa. Yang kedua itu marketingnya seperti apa. Yang ketiga operasionalnya, operatingnya. Ya, itu yang harus benar-benar kita cermati supaya bisnis kita ke depan bisa sustainable. Menurut saya itu sih. Oke, dari Bang Agung? Menurut saya Mbak Agis, entrepreneur itu sebetulnya bukan profesi, tapi lebih kepada mindset, pola pikir. Kemudian juga hubungannya dengan mental. Jadi ketika kita memilih hidup sebagai seorang pengusaha, kita harus siap dengan segala resiko. Pengusaha itu dihadapkan dengan 80%-nya adalah rugi. Bonusnya itu untung. Jadi kalau kita mau usaha, benar kata orang, jangan mikir untung dulu. Rugi udah pasti, dulu, Bang, untung belum tentu. Dan saya pribadi mengalami hal itu. Gimana caranya ketika kita rugi atau ketika kita jatuh, kita belajar. Dari pelajaran itu kita bangkit. Kemudian dari hal-hal yang sudah terjadi, kita bisa berpikir bagaimana caranya kita mengembangkan. Dan pada masa sekarang pun, di level manapun, yang namanya pengusaha itu tetap ada resiko jatuh bangunnya. Jadi itu sebenarnya sudah hal yang sangat biasa Mbak Agis. Tapi kan itu sebenarnya menjadi tantangan bagi pengusaha muda gitu Bang ya, yang mau merintis gitu Bang. Kalau dari Bang Dio dan Bang Agung sendiri itu bagaimana menanggapinya Bang? Ya, makanya untuk memulai usaha itu saya rasa memang HIPMI ini adalah tempatnya untuk anak-anak muda yang ingin berwirausaha, karena memang betul seperti saya dulu Mbak Agis, kalau kita survive sendirian itu kita akan merasa kebingungan. Tetapi dengan adanya kita berada di iklim yang baik, khususnya di HIPMI, saya yakin mentoring dari senior-senior ini sangat berimpact sekali terhadap usaha kawan-kawan, apalagi pengusaha pemula misalkan. Seperti saya dulu terjun di
bergabung di HIPMI itu belum memiliki background pengusaha. Saya dulu seorang honorer dulu waktu terjun di HIPMI. Nah, tapi dengan saya berkecimpung di HIPMI, saya melihat senior-senior saya yang berani berinovasi dan berwirausaha itu mendoktrin saya secara pribadi bagaimana saya melakukan hal sama dengan senior saya. Akhirnya itu mentality itu yang membuat saya kemudian berani untuk berwirausaha. Dan saya yakin makanya nanti di program kerja saya ke depan juga adanya mentoring dan coaching bisnis dari beberapa senior, baik itu skala nasional maupun lokal, yang akan membantu pengusaha pemula ini supaya rules dan langkah-langkah bisnis yang mereka tentukan itu lebih jelas dan tidak salah langkah begitu, Mbak Agis. Oke, dari Bang Agung? Ya Mbak Agis, sebetulnya pebisnis itu ada dua tipe ya. Satu yang belajar dari kesalahan dia sendiri, satu yang belajar dari orang lain. Dan kalau belajar dari diri sendiri ini cost-nya luar biasa besar dan melelahkan, Mbak Agis. Oleh karena itu jejaring atau komunitas-komunitas yang relevan dengan bisnis itu sebetulnya diperlukan. Di dalam HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda, kita mengakomodir teman-teman yang ingin scale up dalam bisnisnya ataupun ada problem dalam operasional ataupun dalam manajemen finance-nya. Itu kita bisa mendapatkan akses, kita bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman yang ada di komunitas tersebut. Dari saya di Papa Group itu sudah membuat satu produk namanya ruang diskusi. Itu di luar hal-hal yang sudah pernah kami lakukan sebelumnya. Jadi ini mengakomodir daripada teman-teman yang ingin sharing, ingin bertanya. Kayak seperti halnya kemarin saya bertemu dengan salah satu pelaku UMKM dan dia mengeluhkan masalah cash flow, masalah cheating daripada karyawannya. Saya tanya, mana laporan atau pembukuannya? Nggak ada, kata dia. Nah ini kan itu salahnya gitu Bang. Hal yang tidak baik untuk bisnis. Yang namanya bisnis kita butuh pencatatan, pembukuan. Nah, ini harus kita perhatikan untuk pertumbuhan daripada teman-teman di UMKM. Gitu, manajemennya juga harus bagus. Betul. Gitu Bang ya. Manajemen itu harus kompleks dan harus betul-betul di-maintain, Mbak Agis. Kalau kita bicara bisnis, kita bicara sebuah struktur. Tapi kalau kita berdagang ya mungkin itu bisa dilakukan pada tahap awal UMKM. Cuman kalau untuk tumbuh, untuk growth, itu kita harus membangun sebuah tim. Gitu Mbak Agis. Kalau kita ingin menjadi pebisnis muda itu modalnya harus besar nggak sih Bang? Mbak Agis, untuk kita startup membangun bisnis itu sebetulnya modal itu memang penting, tetapi bukan jadi hal yang paling utama. Karena saya juga dulu berkaca, saya merintisnya itu memang minim sekali modalnya. Tapi yang paling penting itu sebetulnya ada ide bisnis, Mbak Agis. Karena ide bisnis itu yang menentukan kemana arah langkah kita yang akan kita tuju, dan bisnis apa yang menurut kita sesuai dengan passion dan selling marketnya bagus. Kalau masalah permodalan, memang hari ini kendala UMKM itu menurut data BPS sih kendalanya itu permodalan dan market, memang betul. Tetapi dengan trust yang kita bangun kepada teman-teman kepada mitra usaha kita, saya yakin akan banyak sekali nanti yang akan menawarkan investasi kepada kita. Yang penting dalam bisnis itu kuncinya satu, jaga trust, jaga nama baik. Karena ketika itu sudah rusak, saya yakin akan susah sekali untuk berkembang. Dan memang untuk ide bisnis yang baik, menurut saya konsepnya ya harus canvassing plan bisnisnya dulu. Seperti apa, lalu dibuatkan arah dan tujuannya untuk marketnya seperti apa. Tapi Bang, mungkin kalau saya mentalnya tuh kan seandainya saya mau buka usaha. Kemarin saya sempat buka usaha tahu crispy juga, Bang. Ya, boleh.
Tapi kan memang tahu crispy ini kan memang ada beberapa juga yang buka gitu. Jadi kayak ada itunya kan, saingannya juga kan Bang. Jadi kayak sempat kepikir apa mungkin diri saya tuh nggak cocok gitu buka usaha tahu crispy. Itu gimana sih Bang mental-mental kayak gitu? Nah itu menurut kemarin saya diskusi dengan Disperindak Kota kan, di UMKM kita ini 36.000. Nah saya tanyakan, dari 36.000 ini berapa cash flow-nya per hari? 3 miliar Mbak Agis. Nah saya tanya kenapa dengan 36.000 ini kita nggak berkembang? Ternyata banyak sekali pelaku UMKM kita yang segmented bisnisnya itu hampir sama. Segmentednya itu hampir sama. Saya kepikiran, nah kalau seperti itu bagaimana solusi HIPMI untuk hadir membantu kawan-kawan. Nah makanya saya melakukan inovasi bahwa kemungkinan akan ada elaborasi antara anggota HIPMI nanti ke depannya yang memiliki case bisnis yang hampir sama. Nah kalau Mbak Agis sendiri memang untuk bisa survive itu sebetulnya Mbak Agis harus yakin dulu dengan usaha Mbak Agis. Kalau saya yakin bahwa tahu crispy saya lebih enak misalkan, atau enggak melakukan inovasi yang lain, misalkan dari segi packaging atau selling marketnya dirubah dari menengah ke atas atau menengah ke bawah. Nah itu bisa Mbak Agis sendiri yang bisa menentukan, melihat dari kompetitor-kompetitor Mbak Agis, kira-kira mereka garapannya segmen yang mana. Makanya ke depan harapan saya bisa Mbak Agis juga gabung ke HIPMI. Amin. Jadi mungkin ini pentingnya HIPMI hadir gitu Bang ya di Bangka Belitung gitu. Ngomong-ngomong masalah HIPMI itu syaratnya apa sih Bang kalau mau masuk menjadi anggota HIPMI, Bang Agung? Syaratnya warga negara Indonesia. Oh jadi kalau bukan warga negara Indonesia itu nggak bisa Bang ya? Itu bukan HIPMI nantinya, tapi apa namanya? LN gitu. Pengusaha muda Indonesia luar negeri iya. gitu kan. Yang jelas punya usaha, warga negara Indonesia, udah simple. Mbak Agis. NIB. Ya, syarat-syarat teknis seperti itu mungkin bisa diurus ya. Tapi yang jelas kita berhipmi atau berorganisasi itu harus punya visi, misi dan tujuan yang jelas itu, Mbak Agis. Oke. Kita masuk ke HIPMI nih. Alasan Bang Agung dan Bang Dio masuk ke HIPMI itu apa sih Bang? Mungkin dari Bang Dio. Ya, Mbak Agis menarik sekali pertanyaannya. Kalau saya sih memang udah jatuh cinta sama HIPMI. Selain partai politik di hati saya ini ada HIPMI. Ada HIPMI. Ya, makanya kemarin ketika ada peluang saya untuk maju sebagai ketua HIPMI, saya langsung deklarasikan untuk maju karena memang karena job desk saya memang start awalnya dari UMKM. Saya melihat sekarang ini saya lagi pendampingan terhadap salah satu UMKM yang ada di Pangkal Pinang waktu itu. Nah, ketika saya mengurusi legalitas UMKM ini supaya bisa saya dorong untuk naik kelas, itu agak ribet, Mbak Agis, agak ribet, agak dipersulit ke sini ke situ. Lalu saya berpikir kalau ini dipakai dengan jubah HIPMI itu akan lebih mudah. Bagaimana nanti HIPMI sebagai positioning dengan pemerintah. Jadi anak-anak UMKM yang berada di HIPMI itu mendapatkan akses langsung ke pemerintah sehingga terkait pengurusan NIB, PIRT, halal itu lebih mudah. Nah, berangkat dari situ saya kemarin mendeklarasikan untuk maju karena ya hari ini kan kalau saya katakan berganding HIPMI di Pangkal Pinang dengan pemerintah agak sedikit menurun dan saya yakin saya bisa masuk ke dalamnya. Oke, kalau dari Bang Agung? Ya Mbak Agis, esensi daripada pengusaha itu sebetulnya adalah manfaat menurut saya. Kita kalau jadi pengusaha tapi tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, nggak usah jadi pengusaha. Nah, HIPMI ini kenapa saya tertarik dan saya ingin lebih jauh lagi di HIPMI ini, Mbak Agnes. Di grup yang saya pimpin sekarang, saya alhamdulillah
merasakan ada manfaat dari ada apa yang kita perjuangkan. Nah, ketika kita bergabung di HIPMI, saya ingin manfaat saya lebih luas, Mbak Agis. Jadi sebetulnya karena kebetulan saya juga belum mungkin ya terlibat di dunia perpolitikan karena saya sedang fokus sekali di wirausaha. Ini jadi menarik ketika kita memberikan manfaat, ketika kita memberikan sebuah solusi kepada orang, maka kita pun pasti akan mendapatkan efek positifnya, Mbak Agis. Ya sama dengan kita membantu orang, pasti nanti kita pun akan terbantu. Dan HIPMI ini adalah wadah yang menurut saya relevan dengan dunia yang saya jalankan sekarang. Jadi itu sebetulnya tujuan utama saya, Mbak Agis. Oke. Ada batasan umur nggak sih Bang untuk bisa masuk ke HIPMI ini? Kalau umur sih 40 ke bawah ya. 40 bisa, ke bawah, ya. oke. Terus keuntungan masuk ke HIPMI itu apa sih, Bang Agung? Yang pertama jaringan, ya. Jadi bisnis itu kita butuh partner, kita butuh teman yang banyak, kita butuh networking, ya. Jadi HIPMI itu adalah salah satu rumahnya, Mbak Agis. Itulah kenapa pengusaha itu harus punya jejaring. Betul. HIPMI salah satunya memberikan manfaat itu. Oke. Nah, Bang Dio, Bang Agung kan sekarang sudah masuk di HIPMI nih. Kepikiran untuk mencalonkan diri sebagai ketua itu kenapa sih, Bang? Mungkin dari Bang Dio dulu. Iya. Memang kepikiran untuk maju itu kemarin itu karena ya saya lagi membina UMKM ya Terasi itu, dan memang saya rasa 2 periode kepemimpinan di HIPMI sudah membuat saya yakin lah kalau ke depan ide-ide untuk memajukan HIPMI yang ada di diri saya itu bisa saya implementasikan untuk HIPMI periode 2023-2026. Oke, kalau Bang Agung? Pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak Agis, tidak ada kepentingan yang spesifik kalau dari saya pribadi untuk berikut kontestasi di Ketua Umum HIPMI ini. Tapi saya ingin berbicara kepada diri saya ketika saya diberikan amanah sebagai Ketua Umum BPC HIPMI Pangkal Pinang, apakah saya mampu untuk menjaga amanah tersebut dan memberikan dampak yang luas bagi anggota HIPMI khususnya dan bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha pada umumnya. Nah, ini yang membuat saya berusaha, Mbak Agis, dalam niat saya ini bagaimana caranya kalau kamu dapat ketua umum, you harus bisa kasih manfaat. Kalau enggak ya udah nggak usah ngapain. Oke. Tapi mungkin kita perlu tahu nih Bang visi misi dari Bang Dio dan Bang Agung sendiri mencalonkan sebagai ketua HIPMI gitu. Ya. Dari Bang Agung. Bang Dio. Siap. Kalau visi saya adalah kolaborasi HIPMI Pangkal Pinang dengan seluruh stakeholder untuk memajukan pengusaha yang berdaya saing. Kemudian saya akan implementasikan kepada program di misi saya. Pertama, HIPMI sebagai inkubator. HIPMI sebagai inkubator pengusaha-pengusaha UMKM yang ingin naik kelas. Itu poin pertama. Yang kedua, saya juga ingin membuka akselerasi pasar kepada kawan-kawan yang ada di HIPMI khususnya di bidang UMKM dengan jejaring yang ada di luar, karena selling market kita terbesar itu sebetulnya ada di luar. Yang ketiga, saya juga akan melakukan FGD, monitoring dan coaching bisnis kawan-kawan yang di HIPMI sehingga bisa kita kurasi nanti mana saja bisnis kawan-kawan di HIPMI yang memiliki value selling marketnya bisa mungkin ekspor ataupun lokal. Karena di Pangkal Pinang sendiri sebetulnya setelah saya telaah ada beberapa produk yang memang sudah bisa ekspor bahkan ke Arab Saudi segala macam, dan itu produknya tidak terduga-duga. Cuman kerupuk warna-warni itu, kemarin saya ketemu salah satu ownernya, dia udah ekspor ke Abu Dhabi. Artinya memang produk-produk UMKM kita itu
harus dilihat mana saja yang memiliki potensi dan value terkait selling marketnya yang ada di luar daerah kita ataupun nilai ekspor. Kalau garis besarnya itu. Oke, kalau Bang Agung? Secara singkatnya, visi dan misi saya itu, Mbak Agis, itu adalah membentuk para pengusaha ini secara mental, kemudian juga secara pola pikir, menjadi pengusaha yang berdikari, pengusaha yang punya integritas, dan pengusaha yang mampu memberikan manfaat luas untuk lingkungan sekitarnya. Jadi untuk misi daripada visi tersebut, kita ingin para teman-teman pelaku UMKM ini, yuk kita bareng-bareng, karena bisnis itu walaupun si A dengan si B menjual produk yang sama, itu sebenarnya nggak jadi masalah, Mbak Agis. Tapi bagaimana kita mengemasnya itu bukan menjadi sebuah persaingan gontok-gontokan, tapi menjadi motivasi satu sama lain. Ketika kita punya kompetitor, kita sebetulnya dituntut untuk punya inovasi yang harus lebih kreatif, harus lebih fight. Nah, ini sebenarnya satu ekosistem yang sehat, Mbak Agis. Dan ini adalah salah satu hal-hal yang saya perhatikan dalam HIPMI dan tujuannya ke depan. Kami sudah menjalankan beberapa hal yang sifatnya edukasi, kemudian juga salah satu usaha saya itu saya ada toko pempek, Mbak Agis, dan minat dari luar itu luar biasa sekali, Mbak Agis. Kita dengan modal rebranding mitra, ya. Jadi mitra itu bisa merebranding produk kita, itu bisa mendapatkan market yang luas, Mbak Agis. Kita punya potensi sumber daya alam kita di perikanan, ya, dan lain-lain itu sebenarnya luas dan bisa diolah menjadi bahan olahan yang nilainya lebih tinggi, Mbak Agis. Itu demand di luar itu besar sekali. Oke. Lalu untuk sistem pemilihan ketua umum HIPMI ini gimana sih, Bang? Kalau pemilihan ketua HIPMI ini dipilih langsung oleh seluruh voters anggota aktif BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang. Yang sudah terdata itu 200-an. Hari ini BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang memiliki kurang lebih 200-an lebih anggota aktif BPC HIPMI. Berarti katanya malam ini ada debat ya, Bang, ya? Iya. Ya, betul. Itu langsung milih atau bagaimana, Bang? Belum. Enggak, debat dulu. Debat jadi dulu. mungkin mirip-mirip sama Pilpres ya. Pakai acara debat kita. Oh ya, Bang, potensi usaha terbesar di Pangkal Pinang itu apa sih? Mungkin dari Bang Agung dulu. Oke, jadi Pangkal Pinang ini kalau saya perhatikan, Mbak Agis, itu industri kreatifnya itu sangat seksi. Jadi ada beberapa bisnis yang di bawah industri kreatif seperti misalnya F&B, kemudian juga bisnis entertainment, kemudian juga bisnis cloth dan lain-lain. Itu sebetulnya bisa dikemas dalam sebuah bisnis yang kompleks. Jadi misalnya kita punya outlet atau menjual produk makanan. Itu bisa dikolaborasikan atau bisa dikombinasikan dengan bisnis yang lain. Seperti yang saya punya, saya antara produk F&B dengan produk fashion itu bisa digabungkan. Kemudian juga bisa digabungkan dengan produk-produk yang lainnya. Ada juga kita menjual industri musiknya, walaupun teman-teman kita di sini pelaku seni itu juga bisa mendapatkan manfaat positifnya. Jadi industri kreatif menurut saya ini masih yang paling baik di Pangkal Pinang. Terbukti dari beberapa acara yang ada dan ramenya luar biasa. Mungkin Pangkal Pinang butuh hiburan ya. Dan industri kreatif itu mengakomodir daripada kebutuhan tersebut. Bagus. Makanya pengusaha muda itu memang harus pintar baca peluang. Betul sekali. Kalau Bang Dio sendiri? Ya, kalau sependapat dengan Bro Agung bahwa memang Pangkal Pinang itu kan bagi kota jasa lah ibaratnya. Kita perkebunan tidak ada, tidak sama dengan kabupaten lainnya. Memang hal ini peran penting itu adalah industri kreatif. Bagaimana kita menciptakan anak-anak HIPMI kemudian membaca peluang untuk menciptakan sektor-sektor industri kreatif yang bisa berkembang di Pangkal Pinang, karena memang
Pangkal Pinang sendiri memang betul itu kota jasa. Selain kita perbanyak misalkan F&B yang ada di kota Pangkal Pinang dan jasa-jasa lainnya juga bisa dikembangkan di Pangkal Pinang khususnya, karena memang sektor pertambangan dan perkebunan memang tidak ada di Pangkal Pinang gitu. Ada tetapi cuman sebagian kecil saja, saya rasa itu. Oke. Jika terpilih nanti Bang menjadi Ketua Umum BPC HIPMI Pangkal Pinang, apa hal yang pertama kali yang akan dilakukan? Mungkin dari Bang Agung dulu. Kalau dari saya Mbak Agis, terus terang saya ingin mempersatukan dulu nih teman-teman ini ya, yang 3 tahun ini mungkin berjuang melawan COVID ya. Okay. COVID dan kawan-kawannya. Kita ketemu dulu yuk. Kita eratkan dulu, karena pengusaha itu kalau bersatu wah luar biasa energinya Mbak Agis. Kita duduk, saya kadang kerja itu ya Mbak Agis ya, dari pagi sampai ke malam cuman ngopi saja. Ngopi, ngobrol, ganti orang, tapi ternyata 30% daripada obrolan yang panjang itu kita dapat hal yang baru. Kita dapat peluang. Nah, saya ingin mempererat dulu ini barang ya. Kemudian dari sini baru kita bisa ngobrol, yuk kalau kita mau bikin apa yuk. Karena kalau ketua itu tidak harus dari dia semua, teman-teman pasti punya banyak ide dan itu harus diakomodir. Kita memang punya produk atau program kerja, tapi teman-teman harus ditampung suaranya. Menurut saya begitu Mbak Agis. Oke. Kalau Bang, kalau saya sendiri yang pertama yang akan saya lakukan itu meleburkan 01 dan 02. Hari ini kan saya 01, Bro Agung 02. Itu paling penting itu Mbak. Karena HIPMI ini adalah rumah bersama yang harus tidak bisa satu orang yang bisa bangun ini rumah. Harus ada kerjasama antara saya dan Bro Agung untuk bagaimana membawa HIPMI lebih baik ke depannya. Saya ibaratkan HIPMI ini kayak burung Mbak Agis. Kalau cuman satu sayap saja kita nggak bisa terbang, tapi kalau sayap 01 digabung 02 mungkin bisa terbang tinggi. Dan saya yakin visi misi saya itu sama juga dengan Bro Agung untuk membuat bagaimana HIPMI ini bisa lebih baik dari hari ini dan bisa bermanfaat buat kawan-kawan di HIPMI. Oke, itu kan tadi jika terpilih. Jika tidak terpilih bagaimana Bang? Mungkin Bang Agung. Terpilih atau tidak terpilihnya menurut saya itu bukan jadi masalah Mbak Agis. Kalau saya pribadi, saya concern sekali di usaha yang sedang saya bangun Mbak Agis, dan sebetulnya saya concern di HIPMI ini, saya ada menunda dan meng-cancel beberapa proyek saya di luar Mbak Agis. Jadi begitu pentingnya HIPMI di mata saya. Dan kalaupun seandainya tidak terpilih, ya kehidupan akan kembali normal Mbak Agis. Ya siapa tahu kan kayak kecewa gitu, nggak mau lagi di HIPMI atau kecewa itu adalah hal yang normal. Hal yang normal. Tapi jangan lama-lama kecewanya. Oke, kalau Bang Dio sendiri? Kalau saya sendiri, ketika saya deklarasikan saya maju, berarti ada 2 kemungkinan, saya menang atau kalah. Dan untuk kemungkinan kalah itu saya siap. Berarti udah siap Bang ya? Iya, karena slogan HIPMI itu bertanding untuk bersanding. Nah, terlepas saya nanti walaupun misalkan saya kalah, saya akan tetap mengabdi untuk tempat yang sudah melahirkan saya ini. HIPMI adalah tempat saya lahir. Dan apapun nanti ke depannya konsekuensinya saya menang atau kalah, HIPMI Pangkal Pinang ada prioritas saya. Oke, 11-12 sama politik juga ini ya kayaknya Bang ya. Saya belum terlalu paham ya politik Mbak Agis. Mungkin saya harus belajar ya, sarjana politik ini. Oke Bang, kalau di HIPMI sendiri itu jika menang jadi ketua, kalau kalah itu gimana Bang? Apa jadi wakil atau bagaimana? Nah itu kita harus ngopi dulu. Itu gimana tuh maksudnya? Kalau itu memang harus ada diskusi yang lebih lanjut. Karena dinamika di HIPMI ini kan menarik sekali Mbak Agis. Tiap menit, tiap detik bisa berubah, ya samalah dengan parpol lah ibaratnya. Tapi di HIPMI ini yang tidak ada di manapun, saya rasa itu kekeluargaannya, dan semua itu bisa didiskusikan. Yang penting tujuannya sama, untuk membangun HIPMI
lebih baik lagi Mbak Agis. Oke. Kalau dari Bang Agung sendiri? Ya sama Mbak Agis, dinamika di dalam organisasi itu sangat-sangat luas sekali ya Mbak Agis, sehingga apapun bisa terjadi. Kalau kita bicara struktur, ya semua tergantung komunikasi Mbak Agis. Yang paling penting menurut saya adalah nawa itu ya. Mau dimanapun kita, posisi apapun, ya selama niat kita baik, kita bisa memberikan hal positif untuk orang lain, itu sudah clear. Kita di bawah, tapi kita bisa kasih manfaat. Ya, tapi kita di atas, kita nggak ada manfaat, kita nggak ada kontribusi, ya lebih baik di posisi bawah. Tapi kalau di atas, bisa kasih manfaat, bisa kasih kontribusi yang lebih luas, lebih baik di atas. Iya, oke. Tapi kan Bang, tanggung jawab jadi ketua ini kan besar, apalagi kayak Bang Dio, Bang Agung sendiri kan punya usaha yang harus diurus gitu Bang. Cara mengatasinya itu bagaimana Bang? Makanya saya sampaikan tadi Mbak Agis bahwa memang untuk bangun rumah yang besar ini nggak bisa sendirian, butuh kerja tim, kerja bersama seluruh anggota HIPMI Kota Pangkal Pinang khususnya, tetapi memang akan mudah kalau program-program kerja itu sudah terstruktur. Makanya dari itu saya rasa bukan kendala ketika saya udah deklarasi untuk maju, saya siap dengan segala konsekuensinya Mbak Agis. Ibaratnya saya walaupun saya harus mengorbankan sebagian waktu saya yang hari ini notabene sedang running juga, tetapi demi HIPMI saya rasa nggak ada masalah itu Mbak Agis, karena kan ada kawan-kawan yang lain juga kayak ada Bro Agung. Oke, kalau dari Bang Agung? Saya lahir di Kota Pangkal Pinang Mbak Agis. Saya besar dan tumbuh di Pangkal Pinang. Pangkal Pinang membesarkan saya. Dan itulah kenapa usaha yang sekarang saya bangun itu banyaknya di Pangkal Pinang. Kita pengen Pangkal Pinang itu maju. Nah, dan apapun hal, walaupun itu kecil sekalipun, ketika kita berikan, itu pasti akan punya efek jangka panjang, efek yang berantai, efek domino kepada banyak hal. Kalau kita bicara sebagai seorang ketua HIPMI, bagaimana usahanya, menurut saya itu adalah sebuah konsekuensi Mbak Agis. Kita ingin mengurusi hal yang lebih banyak, ya, otomatis bisnis kita sudah harus bisa berjalan dengan baik. Gimana kalau kita mau ngurusin orang lain, sementara dapur kita sendiri pun masih belum bisa terhandle dengan baik. Dan alhamdulillah grup yang saya jalankan itu sudah autopilot, udah bisa berjalan by system, by management, dan oleh karena itu saya bisa memberikan waktu saya, tenaga dan pikiran untuk organisasi HIPMI. Dari background Bang Dio ini kan ada politik gitu Bang ya? Iya. Wah, politik itu bisa masuk nggak sih Bang sebenarnya ke HIPMI? Ya, kalau dikatakan bisa masuk atau enggak itu sebetulnya bisa saja, karena memang hari ini kan mitra strategis dari HIPMI itu adalah pemerintah kan, dan kita bisa lihat sendiri bahwa setiap pemerintahan itu pasti ada coraknya, ada warnanya kan. Dan saya rasa tapi kalau di HIPMI ini seluruh warna itu ada Pak Agis, ada yang biru, merah, kuning, putih, itu semua ada. Makanya elaborasinya juga lebih enak ketika kita ada terganjal misalkan ke pemerintahan satu, ya mungkin ada kawan-kawan kita yang bisa masuk ke sana. Maka saya rasa terkait warna tuh nggak ada masalah sih di HIPMI, karena banyak juga yang dari beberapa warna yang bisa kolaborasi dengan pemerintah yang ada di HIPMI. Tapi itu nggak jadi cekcok ya Bang ya? Satu misalnya ada kubu ini pendukung ini, kubu ini pendukung ini, itu nggak ada kayak gitu ya? Setahu saya yang notabene-nya masih putih ya, maksudnya belum ada warna ya gitu Mbak Agis. Di HIPMI itu kita majemuk sekali. Jadi memang betul apa yang dikatakan oleh saudara Dio. Di HIPMI itu ada yang punya warna hijau, kuning, merah, itu semua ada, dan
Dan hal ini sebetulnya yang membuat energi organisasi itu harusnya lebih besar gitu. Jadi sampai dengan detik ini saya pikir itu bukan hal yang negatif atau tidak baik. Malahan itu harus kita manfaatkan untuk menjadi sebuah energi positif gitu, Mbak Agis. Berarti bisnis politik Betul gitu, Bang. Ya, kita harus bisa memisahkan ruang-ruang tersebut dan mementingkan organisasi di atas segalanya, Mbak Agis. Oke. Di HIPMI sendiri, Bang, permasalahan yang paling pelik yang pernah dirasakan apa, Bang? Mungkin Bang Dio. Kalau saya sih memang sekali untuk tahun ini memang terkait akses dengan pemerintah lah ibaratnya, dan itu menjadi dasar saya, dan saya yakin saya bisa jembatani kawan-kawan di HIPMI untuk bisa memiliki positioning dengan pemerintah ibaratnya, karena kita tahu bahwa HIPMI ini sebetulnya mitranya pemerintah. Kalau pemerintah bahkan kita bisa sodorkan ke pemerintah apa yang pemerintah mau, kita di HIPMI semuanya ada. Kalau dari Bang Agung? Di HIPMI ini 3 tahun saya perhatikan, Mbak Agis, itu banyak hal yang harus kita perjuangkan lagi. Yang pertama, betul kata Saudara Dio, antara HIPMI tersebut dengan hubungannya dengan pemerintah itu harus diperhatikan lagi. Kemudian di dalam internal HIPMI-nya pun saya rasa kita harus berpikir dan berjuang lagi untuk yuk bagaimana nih kita mau maju nih. Ekonomi kita ini sedang dalam keadaan yang belum di atas sekali ya. Sehingga apa yang bisa kita lakukan gitu. Pangkal Pinang ini ibu kota, sementara Bangka Belitung ini inflasinya tinggi sekali. Kemudian kalau kita mau mengandalkan wisatawan dari luar, tiket ke Bangka saja harganya berapa? Kalau kita nggak bersatu padu, saya rasa ya akan tetap seperti ini saja keadaannya, Mbak Agis. Pangkal Pinang ini ekonominya kalau saya bilang itu roller coaster ya. Kalau lagi naik gitu. Kalau lagi turun betul. Nah, inilah kenapa di HIPMI ini saya katakan dari bawah sampai ke atas ya, di Pangkal Pinang kita harus benahi lagi, kita harus kuatkan lagi, Mbak Agis. Hubungan dengan pemerintah, sinergi dengan pemerintah, saya rasa ini penting. Tapi lebih penting bagaimana organisasi ini berjalan dengan atau tanpa. Ya. Jadi kalau kita bergantung hanya kepada pemerintah saja, saya rasa ini tidak bijaksana juga. Karena pengusaha itu harus mandiri, harus berdikari. Gitu. Begitu, Mbak Agis. Bang, kalau HIPMI sendiri itu sebuah organisasi gitu kan ya. Kita punya UMKM yang jumlahnya nggak sedikit di Pangkal Pinang. Peran HIPMI sendiri untuk UMKM itu apa sih, Bang? Mungkin Bang Dio. Ya, menarik sekali Mbak Agis. Kalau saya makanya karena saya berangkat dari UMKM kan, ada beberapa kendala-kendala yang saya amati dan yang saya rasakan waktu itu terkait UMKM ini, khususnya dalam bidang dalam legalitas lah ibaratnya, sama halnya dengan yang saya sampaikan waktu saya membantu Trasi UMKM, produk salah satu UMKM, itu pengurusan perizinannya itu agak sulit, Mbak Agis, kalau dikelola secara mandiri. Makanya dari itu berawal dari masalah itu saya kejar bagaimana solusi untuk membantu kawan-kawan UMKM. Waktu itu saya langsung mediasi dengan Kepala Dinas Disperindak waktu itu, sehingga konkretlah program kerja yang akan saya sodorkan bahwa pengurusan NIB, PIRT, halal itu cukup satu pintu dari Dinas Perdagangan Kota Pangkal Pinang, sehingga itu akan memberikan kemudahan untuk para pelaku UMKM, karena kalau di luar itu, Mbak Agis, yang dicarinya itu bukan seberapa bagus produk kita, tapi seberapa lengkap legalitas yang kita punya. Benar. Betul yang dikatakan Bro Agung bahwa memang fluktuatif situasi ekonomi yang di bubble ini memang swing sekali, sehingga makanya
ke depan memang kita harus mendorong UMKM itu untuk naik kelas supaya mereka bisa ekspansi, menjual selling market mereka itu di luar Bangka, Mbak Gis. Nah, itu langkah konkret saya yang sudah saya kejar ke Disperindak waktu itu. Nah, terus juga saya bantu terkait legalitas haki ke depannya, di mana banyak sekali kawan-kawan pengusaha-pengusaha yang ada di Bangka Belitung ini terkendala masalah haki. Nah, itu harus ada edukasi juga ke depannya oleh Kemenkumham terkait pengurusan haki kawan-kawan UMKM. Nah, waktu itu saya juga lakukan komunikasi, kemudian alhamdulillah dapat titik terang bahwa bisa melibatkan 3 instansi, Disperindak dan Kemenkumham. Kalau kita mengurus haki secara pribadi itu nominalnya lumayan besar untuk kelas UMKM, 1.900.000 hampir 2 juta lah. Nah, dengan HIPMI hadir di tengah-tengah ini sebagai inkubatornya para pelaku UMKM ini, kita bisa sinergikan antara Disperindak dan Kemenkumham dengan surat keringanan dari Disperindak yang diperuntukkan untuk UMKM di pengurusan haki, dan itu cuma bayar 500.000, Mbak. Nah, itu sangat saya rasa sangat membantu sekali, apalagi terkait legalitas PRT dan halal itu memang lumayan sih kalau dikejar para pelaku UMKM secara mandiri. Oke, kalau dari Bang Agung sendiri? Ya, Mbak Agis, apa yang diberikan HIPMI itu kepada teman-teman yang ada di dalamnya itu, Mbak Agis, sebetulnya banyak hal, Mbak Agis. Salah satunya adalah bagaimana concern kita terhadap meningkatkan kualitas daripada kawan-kawan UMKM ini atau pelaku usaha ini. Ya, kalau kita bicara funding atau permodalan, sekarang katakanlah si A, dia diberikan atau diinjeksi modal, kemudian yang bersangkutan tidak siap, kompetensinya kurang, kualitasnya dalam berbisnis kurang, sama juga dengan mentalitas atau daya pikirnya pun kurang, tidak fight. Ya. Kalau jatuh, udah nyerah. Nah, ini kan sebetulnya percuma. Kalau teman-teman ini, Anda butuh modal, Anda harus siap dulu. Anda harus jadi pebisnis yang punya integritas dulu, walaupun dalam skala yang kecil. Ketika orang melihat Anda profesional, orang melihat Anda punya integritas, ya, itu trust akan timbul sendiri, dan modal akan datang sendiri, bahkan Mbak Agis. Di HIPMI juga, menurut saya ini harus kita manfaatkan, dan saya sudah melakukan itu di grup yang saya akomodir sekarang, Mbak Agis, bahwa suara-suara dari para pelaku usaha atau pelaku UMKM itu harus sampai kepada pemerintah. Kadang ada pemerintah ini mereka diskusi dengan kita, ya, dan saya beberapa kali menyampaikan, waktu itu zaman COVID, ingat betul saya menyampaikan kepada Pak Gubernur bahwa ini teman-teman di bawah itu semua sudah mengalami kolaps, bahkan sudah banyak menjual asetnya. Nah, kita bagaimana caranya COVID-nya juga kita perhatikan, ekonominya juga kita perhatikan. Sampai dengan sekarang kita vokal terus, Mbak Agis. Jadi pemerintah pun ikut terbantu dengan suara yang kita sampaikan. Nah, ketika kita di dalam HIPMI, harusnya suara tersebut lebih nyaring dan lebih terdengar. Benar. Begitu, Mbak Agis. Oke, Bang. Untuk pengusaha muda itu berapa tahun, Bang, untuk dia bisa survive sendiri? Dari Bang Dio. Kalau saya sih melihatnya itu tergantung itunya, motivasi dan semangat pelaku usaha itu sendiri. Kita sebagai orang yang sudah running berwirausaha itu sulit sekali memotivasi sebetulnya para pengusaha pemula yang notabene mentalnya belum siap, ibaratnya. Itu kembali kepada personality masing-masing, seberapa kuat keyakinan dia untuk keluar dari comfort zone dan mulai berwirausaha, saya rasa. Tapi memang makanya di HIPMI itu adalah tempat yang ideal bagi pengusaha-pengusaha pemula itu, bagaimana
nanti akan ada coaching dari senior-senior HIPMI dan pelatihan-pelatihan dari HIPMI khususnya, sehingga dia memiliki mentality dan motivasi untuk survive itu lebih kuat. Oke, kalau dari Bang Agung? Oke, Mbak Agis. Ada satu pepatah yang mengatakan, kalau Anda ingin berjalan cepat, Anda berjalanlah sendiri. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh, ya, Anda berjalan dengan teman Anda. Nah, hari ini, ya, teman-teman kita di pelaku usaha atau UMKM, itu masih banyak yang pola pikirnya konvensional. Dan saya rasa ini harus kita bicarakan pelan-pelan, bahwa bisnis, kalau mau tumbuh, ya, kalau mau panjang, kalau mau growth besar, scale up, itu nggak bisa sendiri. Itu harus sama-sama, harus gitu, bareng-bareng. Iya, kita bangun ini yuk. Oh, saya nggak ada modal. Teman bilang saya ada modal. Ya udah, saya ada mampu ini bikin barang ini barang itu. Ketemulah mereka. Jadilah sebuah bisnis bareng. Jadi bisnis itu harus tumbuh bersama. Itu Mbak Agis. Tapi kan memang kalau kita yang kata Bang Agung tadi harus bersama-sama, itu kan tidak selamanya mulus, Bang. Pasti ada yang satu oknum ini yang tidak bertanggung jawab. Betul. Itu ya. bagaimana? Saya katakan bahwa ini adalah tentang jodoh, Mbak Agis. Ya, kalau kita bicara partner bisnis, jangankan partner bisnis, partner kehidupan pun kadang di tengah jalan benar-benar bubar. Apalagi bisnis yang berhubungan dengan uang, yang berhubungan dengan pekerjaan, ya. Itu seni Mbak Agis. Bagaimana kita bisa merawat, ya kalau gesek-gesek, konflik sedikit-sedikit itu biasalah, wajar. Ya, tapi gimana kita caranya untuk merawat lagi sehingga ada masalah, ketemu, ngopi, clear. Begitu aja Mbak Agis. Tapi sebelumnya di awal itu ada kayak analisa dulu nggak sih Bang? Oh, orang ini bertanggung jawab gitu. Atau yang satu ini nggak bertanggung jawab, nggak bisa nih dimasukin jadi tim saya nih. Itu gimana Bang? Kalau aku kan ibaratnya itu kan, Mas Bola. Soalnya kan kita kepala boleh sama hitam, tapi hati tidak ada yang tahu gitu Bang. Di dunia bisnis itu semua banyak dan tersedia Mbak Agis. Apa lebih kejam dari politik Bang? Menurut saya sama kejamnya ya bahkan. Sama kejam. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat hari ini banyak sekali platform-platform yang melakukan penipuan. Kemudian juga orang yang tertipu juga tidak sedikit. Nah ini kita harus belajar. Kita harus belajar. Saya sendiri pun belajar dan masih belajar dan akan terus belajar. Kalau kita bicara hal itu. Hari ini orang bisa dia warnanya bisa hitam. Besok warnanya berubah pula jadi warna putih. Ya. Tapi semakin lama kita semakin kita matang, semakin kita kenal nih. Oh ini orang seperti ini, oh ini begini gaya mainnya. Itulah waktu dan pengalaman yang akan mengasah kita untuk jadi matang, begitu Mbak Agis. Ada tambahan dari Bang Dio? Ya, kalau saya sih melihat bahwa memang untuk cari tandem bisnis itu susah-susah gampang Mbak Agis. Karena memang banyak sekali kasus juga yang ketika running bersama tapi di tengah jalan bubar begitu. Makanya sistem yang ada di perusahaan itu memang harus dibuat secara rigid lah. Bagaimana nanti pembagian job desk masing-masing orangnya itu yang ada di dalam itu, karena susah kita mengakomodir banyak kepala di situ, tetapi dengan sistem dan iklim yang dibuat dalam perusahaan bersama ini dibuat sesuai dengan job desk masing-masing, saya rasa bagus sekali sih Mbak Agis. Karena memang kita di era sekarang ini tanpa kolaborasi dan elaborasi itu susah sekali. Di HIPMI juga sudah banyak orang yang ketemu jodohnya di HIPMI. Kita salah satunya Six Wing itu mereka benar-benar waktu itu kawinnya di HIPMI. Mereka kenalan di HIPMI sehingga memiliki fashion yang sama, F&B, sehingga mereka bikin usaha bersama yang kemudian cukup lama runningnya, lumayan cukup lama waktu itu. Oke, terakhir nih Bang, ada pesan khusus nggak untuk pengusaha muda atau pelaku usaha? Mungkin dari Bang Agung dulu.
Ya, pesan ya, dari kita ya untuk teman-teman pelaku usaha, dunia wirausaha itu adalah dunia yang penuh dengan resiko ya. Kita seperti berlayar di sebuah lautan yang luas ya. Ikannya pun banyak, ombak badainya pun besar ya. Tapi pengusaha kembali lagi bagaimana kita berjuang ya, bagaimana kita punya mental petarung yang kuat ya. Di dalam usaha jatuh itu pasti, tapi bagaimana caranya 1000 kali kita jatuh, 1001 kali kita bangkit. Kalau saya buat para pengusaha pemula, jangan pernah berhenti untuk bersemangat. Yang paling penting itu adalah kalian harus percaya dengan usaha kalian sendiri, karena kalau kalian sendiri ragu terhadap apa usaha yang kalian jalani, bagaimana nanti akan menumbuhkan trust kepada kolega di sekitarnya. Saya rasa itu aja. Yang penting ide bisnis itu harus digalakan, inovasi dan kreativitas harus tetap terjaga. Yang penting yakin dan niat, Bang. Betul. Ya. Oke, terima kasih Bang Dio, Bang Agung. Sama-sama Mbak Agis. Semoga siapapun nanti yang terpilih bisa memperbaiki ekonomi yang ada di Bangka Belitung. Siap, amin. Khususnya Pangkal Pinang. Oke, sebelum kita tutup dialog ruang tengah siang hari ini, mungkin masing-masing Caketum untuk mengajak anggota HIPMI untuk hadir tanggal 4 Desember dalam acara muscap dan memilih masing-masing Caketum. Ya. Mungkin Saya dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh anggota aktif BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang, saya harapkan saya Dio Febrian 01 untuk kawan-kawan bisa hadir nanti tanggal 4 Desember dalam muscap BPC HIPMI Kota Pangkal Pinang pemilihan calon ketua umum 2023-2026. Saya harap atensi kawan-kawan untuk bangun bareng-bareng rumah kita dengan kehadirannya di tanggal 4 Desember nanti. Semoga kehadiran kawan-kawan bisa membawa perubahan untuk HIPMI kita ke depannya. Oke, Bang Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk saudaraku semua di HIPMI Pangkal Pinang khususnya. Tanggal 4 Desember nanti saya Agung Pratama, calon Ketua Umum HIPMI Pangkal Pinang nomor urut 2, mengajak dan memberitahukan kepada saudara-saudara semua bahwa HIPMI di tanggal 4 Desember nanti akan ditentukan oleh suara daripada teman-teman semua. Pilihlah sesuai dengan hati nurani, pilihlah sesuai dengan apa kata hati daripada saudara-saudara sekalian, sehingga bisa menghasilkan ketua umum terpilih yang baik, bertanggung jawab, dan dapat membawa HIPMI Pangkal Pinang menuju ke arah yang lebih baik. Baik pemirsa Bangka Pos, itulah sedikit pembicaraan kita tentang bisnis bersama HIPMI Pangkal Pinang. Saya Agis bersama narasumber Bang Dio dan Bang Agung pamit undur diri. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.